Baik, berjumpa kembali dengan saya, Franciscus Saterius SS. Saya adalah salah satu calon guru penggerak dari SMP Negeri 1 Separa Utara yang mewakili dari Kabupaten Kepulauan Mentawai. Saat ini saya sedang bersama dengan Ibu Hana SPD. Beliau adalah guru Bahasa Indonesia dari SMP Negeri 1 Sipora Utara. Ibu, salam, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak. Apa kabar hari ini Ibu? Puji Tuhan, sehat Pak. Ya, itu luar biasa Ibu. Ya, Ibu udah berapa lama mengajar di SMP Negeri 1 Sipora Utara Ibu? Hampir 8 tahun Pak. Ya, artinya sudah jumlah waktu yang cukup lama ya Bu ya. Iya Pak. Artinya mulai dari sekolah ini buka ya Bu ya. Kita pembuka sekolah di sini. Iya, jadi ibunya pembuka sekolah pertama di SMP Negeri 1 Sipora Utara. Baik Ibu, untuk momen kita kali ini kita akan mengadakan praobservasi ya Bu ya. Mungkin sudah pernah dilakukan oleh kepala sekolah untuk supervisi. Namun untuk kali ini Bu, saya akan mengamati bagaimana pelaksanaan PBM Ibu di dalam kelas. Nanti mohon maaf ya Bu ya, jangan tersinggung dan sebagainya. Namun sebelum saya melaksanakan proses supervisi dalam kelas itu Bu, nanti saya juga akan mengetahui tujuannya dan mengevaluasi nanti Bu ya dalamnya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Jadi saya juga mau melihat bagaimana persiapan Ibu, ya, kematangan Ibu serta kepercayaan Ibu dalam mengelola kelas. Jadi nanti kita akan dipandu oleh beberapa pertanyaan pemantik Bu. Yang pertama adalah nanti apa tujuan pembelajaran yang hendak Ibu capai nanti Bu waktu mengajar Bu? Iya, berdasarkan RPP ada 3 hal di sini ya Pak. Baik. Yang pertama, peserta didik mampu menguraikan hasil TLA struktur teks observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca dan didengar dengan cermat. Itu dia yang pertama Pak. Baik. Yang kedua, tujuannya di sini peserta didik mampu menelaah prinsip penggunaan kata, kalimat, paragraf pada teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang diperdengarkan dengan cermat. Dan yang ketiga, peserta didik menulis rangkuman teks hasil observasi dengan memperhatikan diksi, kelengkapan struktur dan kaidah, dan penggunaan kata, kalimat, tanda baca, dan ejaan yang diperdengarkan dengan cermat. Itulah tujuan dari teks pembelajarannya Pak. Baik Ibu ya, untuk tujuan pembelajarannya sudah jelas tadi ada 3. Kalau berkaitan dengan bagaimana area pengembangan nanti Ibu yang hendak Ibu capai nanti Ibu berkaitan dengan peserta didik kita Bu? Kalau untuk area pengembangannya, saya menggunakan 2, yaitu yang pertama pengetahuan. Pengetahuannya di sini siswa menguraikan hasil TLA struktur terhadap hasil teks observasi. Jadi yang kedua di sini Pak, keterampilan menuliskan rangkuman kata atau kalimat yang ada pada teks hasil observasi. Baik, berarti ada 2 ya Bu, ya pengetahuan dengan keterampilan untuk area pengembangan. Ya, terima kasih Bu. Jadi yang ketiga lagi Bu ya, bagaimana kira-kira nanti rancangan pembelajaran yang Ibu terapkan dalam kelas? Misalnya berkaitan dengan metode pembelajarannya, ya untuk strategi-strategi yang Ibu gunakan di dalam pembelajaran di dalam kelas nanti Ibu. Ya, oke Pak. Untuk strategi pembelajarannya yang saya gunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan yang diintegrasikan dengan PSE. Baik, Ibu, ya. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan atau keterampilan keaktifan siswanya Pak. Jadi kalau metode pembelajarannya yaitu berbasis masalah. Oh begitu, berarti nanti di sana akan ada diskusi Bu ya? Iya Pak. Baik, baik. Yang keempat Bu? Metode diskusi kelompok. Oh, metodenya nanti diskusi kelompok. Iya, Baik. atau penugasan. Ya, baik. Untuk yang keempat nanti Bu, pertanyaan yang keempat, bagaimana kira-kira media pembelajaran Ibu gunakan mengingat dengan situasi kita di sini yang tidak ada jaringan, situasi di belakang Bu. Jadi bagaimana kira-kira Bu? Ya, media pembelajarannya mungkin saya akan menggunakan beragam teks observasi. Dalam memberikan LKP Pak. Baik. Atau latihan atau print out. Oke, jadi melalui print out nanti itu sudah Ibu siapkan di rumah nanti Bu ya? Iya Pak.
Baik, untuk yang terakhir Ibu, kira-kira Ibu mau melaksanakan ini kapan nanti Ibu akan masuk ke kelas? Nanti Ibu tuju kelas berapa, hari apa nih, jam keberapa nanti Ibu? Oh iya Pak, kebetulan saya ada jadwal hari Kamis, yaitu jam ketiga sampai 4 di kelas 7 Pak. Baik, baik Ibu. Ya, terima kasih Bu Hana. Jadi saya akan masuk ke kelas nanti hari Kamis depan Bu ya, jam 3 sampai ke jam 4 di kelas 7, betul ya? Iya Pak. Nah, saya akan datang untuk melakukan supervisi kelas yang berbasis dengan coaching. Lalu nanti saya akan melihat di sana, mencatat apa saja yang terjadi di dalam kelas. Jadi untuk percakapan kita pertama dan terakhir praobservasi, nanti setelah Ibu mengajar ada juga percakapan kita di sana Bu. Untuk terakhir Bu, apa yang Ibu rasakan, refleksi atau yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Kira-kira apa Bu? Ya, saya mendapatkan gambaran media pembelajaran dengan situasi sekolah kita Pak, yang akan saya persiapkan. Saya sudah siap dan merasa siap. Baik Ibu, luar biasa. Ibu sudah siap melaksanakan. Terima kasih untuk observasi kita Bu. Saya harap nanti luar biasa akan membangun lingkungan kelas yang kondusif, yang nyaman, menyenangkan. Terima kasih Bu Hana. Nanti sampai jumpa hari Kamis depan. Terima kasih. Amin. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita melanjutkan materi kita hari ini. Mari silakan ketua kelas menyiapkan dulu. Teman-teman, sebelum kita belajar mereka berdoa dan doa dimulai. Doa selesai. Ya, sebelum kita melanjutkan ke materi kita, Ibu mau mengambil absen dulu ya. Ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Roy, Cynthia. Roy. Nama siapa? Ya. Baiklah, sekarang kita masuk materi baru, yaitu teks laporan hasil observasi. Nah, teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi. Dari sini teks observasi, tujuan pembelajaran kita hari ini ya, yaitu menelaah struktur kebahasaan dan isi teks laporan hasil observasi. Itu tujuan pembelajaran kita yang pertama. Tujuan pembelajaran yang kedua, menguraikan hasil telaah terkait teks laporan hasil observasi. Dan yang ketiga, menelaah prinsip penggunaan kata atau kalimat paragraf pada teks laporan hasil observasi. Ya, sekarang pengertian dari teks laporan hasil observasi adalah tulisan yang berisi penjabaran umum atau laporan yang sesuai dengan hasil pengamatan di lapangan. Ya. Untuk pertemuan kita kali ini, seperti pertemuan sebelumnya, Ibu akan membagikan kelompok. Ini ya, sudah ada kelompoknya. Ada berapa kelompok ini? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah ya? Nah. Di sini sudah Ibu siapkan teks laporan hasil observasi. Kalian tinggal menentukan struktur teks laporan observasi, yaitu ada definisi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Ini dia teksnya ya. Ini kelompok 1, kelompok 2.
kerjakan di sini kan sudah ada paragrafnya. Kamu tinggal menentukan di mana bagian mana yang termasuk bagian deskripsi umum, deskripsi definisi manfaat. Videokan anak. Ada bacaannya di situ. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas laporan hasil observasi. Nama kelompok. Tiga. Sudah selesai? Sudah. Ya, silakan kelompok 3 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Tiga. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan struktur teks laporan hasil observasi. LKPD yang sudah kalian kerjakan, di sini perintahnya tentukanlah struktur teks laporan hasil observasi. Definisi umum ada di bagian mana? Terdapat di paragraf 1 dan 2. Ya. Demikianlah struktur teks laporan hasil observasi dari kami. Terima kasih. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Tadi kita sudah belajar tentang kalian sudah bisa menyimpulkan apa yang kalian dapatkan untuk pertemuan kita kali ini. Teks laporan hasil observasi. Ya, untuk pembelajaran kita hari ini, cara menelaah struktur teks laporan hasil observasi. Untuk pertemuan selanjutnya, kita masih belajar teks laporan hasil observasi. Namun, Ibu akan membagikan teks observasi yang baru yang berbeda. Itu dia ya. Ini pesan Ibu sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini. Tetaplah jaga kesehatan. Semoga kita masih bisa bertemu kembali di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Selamat pagi. Baik, selamat pagi Ibu Hana ya. Tadi Ibu, saya sudah melihat jalannya kegiatan PBM di kelas tadi Bu ya. Bagaimana kira-kira perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan itu tadi Bu? Ya, pastinya ya Pak, perasaan saya ketika di dalam kelas ada rasa cemas kayak gitu ya Pak dalam menyampaikan materi. Tetapi berjalan dengan baik dan lancar Pak. Iya Bu ya. Jadi yang melatar belakangi Ibu merasa cemas tadi apa kira-kira Bu? Kok enggak seperti biasanya ya gitu? Ya, seperti ini ya Pak, ketika kita sendiri mungkin tidak ada yang mengawasi ya. Mungkin kita leluasa menyampaikan materi kepada anak-anak, tetapi ketika ada yang mengawasi kita, mungkin ada rasa cemasnya Pak. Iya. Seperti itu Pak. Dengan kecemasan Ibu tadi, Ibu merasa tujuan pembelajaran Ibu tadi tercapai atau berhasil enggak tadi Bu ya? Ya, untuk tujuan pembelajaran pastinya ada sebagian yang sudah tercapai dan sebagian juga belum tercapai Pak. Yang belum tercapai itu di bagian mana menurut Ibu tadi? Oh, di sini bagian pengetahuannya ya Pak. Ketika
memberikan pemahaman kepada anak-anak, masih banyak yang belum memahami. Iya. Untuk area pengembangan Ibu tadi dan langkah-langkah pembelajaran yang Ibu lakukan tadi di kelas seperti apa? Ya, untuk langkah-langkahnya di sini saya membuat RPP ya Pak. Dan untuk area pengembangannya, di sini ada 2 yang saya gunakan, bagian pengetahuan dan keterampilan. Baik, Ibu. Untuk mencapai itu Ibu ada kendala nggak tadi Ibu? Ya pastinya ada kendala ya Pak. Kadang anak-anak masih belum terlibat atau belum ikut dalam proses pembelajaran. Iya. Tapi tadi di dalam kelompok-kelompok tadi Bu ya? Iya. Baik Bu. Untuk mengatasi anak-anak yang kurang terlibat, gimana solusi dari Ibu? Iya, kalau anak-anak yang belum terlibat, otomatis memberikan tugas Pak, memberikan tugas biar anak-anak lebih paham lagi. Iya. Baik Ibu. Kira-kira kapan Ibu mau memberikan tugas itu lagi supaya anak semakin hari semakin lebih paham Bu? Ya ketika mungkin pas di dalam pembelajaran lagi Pak, akan memberikan pemahaman kepada anak-anak agar lebih memahami tentang pengetahuan dan keterampilan teks laporan hasil observasi tersebut. Baik. Ini saya pikir sebagai suatu rencana tindak lanjut kita Bu ya. Iya Pak. Baik, demikian mungkin Ibu Ana. Terima kasih banyak untuk kebersamaan kita hari ini. Selamat pagi Bu ya. Iya, selamat pagi Pak. Terima kasih Bu.